Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang di dalamnya ada bapak-bapak, angku-angku alim ulama, angku-angku nenek mama, ibu-ibu bulu kandung, para cadik pandai, warga masyarakat Padang Data yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan kita satu-satunya. Hanya Allah itulah Tuhan kita yang tetap masih Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Pemberi, Maha Paibo, Maha Penyantun. Banyak yang maha di Allah itu, bukan mahal, tapi sangat. Allah lah yang mempunyai banyak sifat-sifat yang baik, yang digambarkan dari nama-nama yang baik, yang tidak pernah absen memberikan rahmat dan kurnia untuk kita sejak dulu. Alun laya kita ke dunia lain, rahmat Allah lah kita rasakan. Kita pernah jadi ikan bagai dulu, Pak, di dalam rahim ibu, hidup dalam air. Ya, air. Dalam air dulu, bakal cimpuan di air. 9 bulan itu. Tapi tetap juga kita bisa menghirup oksigen. Hidup kita sampai lahir, sampai gadang, sampai dewasa, sampai bantu kini. Itu kurnia Allah yang tidak pernah berhenti. Dan tetap akan diberikan bagi yang mau bersyukur. Kata Allah, yang bersyukur itu seketik itu. Qalilum minas syakirin, qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit hambaku yang mau berterima kasih, kata Allah. Mudah-mudahan kita masuk kanan seketik dan mau terima kasih itu. Ijan bangga wana jangan banyak ya Pak. So isi neraka banyak prinsip serugo. Ya. Jadi mari kita bersyukur selalu ke Allah. Salawat serta iringan salam kita kirimkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, contoh terbaik, uswatun hasanah, yang kedatangannya rahmatan lil alamin, yang sampai akhir hayatnya berjuang, berbuat, berkorban untuk kepentingan kita umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak ibu-ibu, nah kini ambo dapat pasan loh untuk tiba di Padang Data ya. Padang Data kau depan tu ni mah berburu ke Padang Data, dapat rusuh balang kaki. Baguru kok kapalang aja sampai bungut kambang tak jadi. Itu kita kaitkan dengan malam Bapak Ibu. Baguru itu kan menuntut ilmu. Kalau Nabi menyuruh menuntut ilmu sampai mati, ya Bu. Pak, jangan kadang-kadang ada orang yang bosan pai menuntut ilmu, kalau bosan dan mengaji dari dulu. Dah ada bosan-bosannya. Seperti Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu, tuntut ilmu saja dari ketek ayunan sampai lah kalian yang lahat. Penting, Bapak Ibu sekalian, para ilmu. Untuk itu malamku kita akan bacakan satu ayat di surah Al-Fatah namanya. Untuk ilmu jadi awal. Ya, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dan kepunyaan Allah lah, kepunyaan Allah lah, Allah lah yang menurunkan sakinah, ketentraman, sakinah ke dalam hati orang beriman.
agar bertambah iman mereka bersama iman mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita di atas dunia kuat di mako kita beradobo Pak, awak butuh sakinah. Bukan kalau kepi barale orang diundangnya orang barale ambo tulis di amplop tu, semoga anak-anak kita ini akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ana sakinah itu ketentraman batin, ketenangan jiwa. Kini itu yang sangat sari Bapak Ibu. Ada orang piti orang banyak tapi tidak tenang batin. Bahasa orang kini namanya galau deh. Kusuk sepangan ada. Itu tandanya nak sakinah. Sakinah itu tidak baik dalam tuan pitih, tidak bagan tuan rumah rancak, tidak bagan tuan anak banyak. Kalau Allah berikan sakinah ke dalam jiwa awak, apapun keadaan kita akan tentram, bahagia. Jadi dalam bahasa lain sakinah itu bahagia. Ya Bu, bahagia itu dikajar. Karena Allah menyediakan itu. Allah, Bapak Ibu, berkeinginan menjadian kita buah dengan kemuliaan. Juga disebut oleh Allah dalam surah Isra. Ayat Allah, walaqad karramna bani Adam. Kami sungguh telah memuliakan anak Adam. Jadi awakku mulia tu. Adam juga Hawa diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, termasuk anak cucunya. Khalifah kau pemimpin nanti, memimpin alam, memimpin dunia. Cita-cita Allah menciptakan awak untuk menjadi kemuliaan. Mulia waktu mulai lahir, sebelum lahir, mulai lahir Allah hidup sampai nanti di akhirat nanti masuk kemuliaan pulau surga. Itu keinginan Allah. Tidak ada Allah bagi keinginan bercita-cita memasukkan orang ke neraka loh Pak. Tidak ada loh. Mau orang saja ni tidak mau masuk surga. Tidak. Allah tidak ada bercita-cita memasukkan orang ke neraka loh. Cuma orang ni tidak mau masuk surga tu neraka je banyak lain. Ya, masuk surga tu di dalamnya sakinah. Sianan kan dapat ke surga Jannatul Naim, dapat sakinahnya di dunia aku. Dapat dia kebahagiaan di dunia aku dulu. Tentram batinnya, senang perasaannya, lama hatinya, bahagianya, manis galaknya. Bu, manis galak itu penting. Itu mengko senyum manis itu bersedekah. Ya Bu, senyum manis itu sedekah. Tu ada orang anda amu senyum ti Allah je. Betul saudara ya. Babu, yo, rumah tu makan apa lagi? Yo, di mana makan? Di sini berapa? Asam bana ketujuh dah, betul suka tidak lah. Apa nak kena makan dari sah itu. Satu orang bertanya elok-elok, jawab elok-elok. Jo senyum bertanya, jo senyum dijawab. Sedekah. Jadi itulah sakinah, Pak. Itu nang kebahagiaan. Siapa bisa dapat sakinah tu orang beriman. Itu kita Allah, Pak. Orang dah beriman dah. Sekedar beragama Islam selalu tentu beriman ada Pak. Boleh jalih-jalih Pak. Sekedar beragama Islam belum tentu beriman ada. Makanya banyak orang Islam yang buncah panganai. Tak lama perasaannya. Banyak musuhnya. Kacau jiwanya. Merusak perangainya. Itu baru sekedar beragama Islam. Tak ada jaminan Pak Bu. Bahasa orang kalau lah beragama Islamnya mesti bahagia dulu. Pangka bahagia tu keimanan. Ya. Keimanan pangkat. Jadi kalau beriman dibuktikan keimanan tu Pak Bu. Di beriman tu bukan hanya sekedar percaya ke rukun iman nanam, tapi iman itu kalau kita Nabi takrifnya itu iman itu ikrar bil lisan, tasdik bil qalbi, amal bil arkan. Diucapkan dengan lisan apa? Diuan di hati, diamalkan. Sunannya. Jadi ada orang yang beriman Pak. Cuma kadang-kadang lain perintah Allah, lain hanya kerajuan. Atau tidak beriman. Kalau Allah merintahkan berbuat baik Pak. Kalau Allah melarang berbuat mungkar, berarti buat mungkar. Itu juga beriman itu. Kita beriman ke Allah. Kecil Allah dilanggar tarwih. Dilarang berbuat 6 buruak ini ketujuh. Kalau tidak beriman.
Orang beriman itu anaknya kecil munculnya dia nantinya dikajuan, diamalkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu perlu kita kanak-kanak. Lah, kalaulah beriman, kalaulah beramal dengan keimanan kita, dapat sakinah. Coba Bapak Ibu bayangkan ya nak. Baku dak ke sakinah orang beriman tu. Dak ke tenteram jiwanya. Orang beriman ku dak boleh buruk sangko. Ya Pak. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang yang beriman, jauhilah buruk-buruk sangko. Buruk sangko itu saja kalau dipertahankan dadoko sakit tadi. Kadang-kadang orang mau baju rancak wae nih, Bu. Baju rancak nya. Piti di malarnya pun. Boto baru boto di malar pe nya. Piti sialo dah pok nya. Kalau orang nan buruk sangko itu kenapa? Basobok di jalan. Awak mangguat. Ya, menyapu. Nyan yang saya. Dan basobok jadi ke patang jalan kecil orang berpanjang balantai iduang dan jenyon. Orang berpanjang Pak. Balantai iduang dan jenyon ndak manyawik ke jadi dimbauan. Ih, bilang aja, besok ndak kalian sapu le dong. Itu mungkin hanya buruk sangko saja. Bama ko orang disapu mako ndak manyawik, mungkinnya sarang sakit paroi. Ya Pak. Ini KPKWC. Siko WC-nya Bu. Kalau di Malaysia namanya tandas. Perpanjang namanya tandeh. Tondeh namanya. Oh tondeh ya namanya ya. WC cie. Awak nan KEE baranam. Lebih kalau sudah bawa buku dah Pak. Sudah makan banyak. Buku-buku tu menjadi makan. Oh tak sasak sebenarnya. Lah atau sudah makan abah sobo awak je ulang tak sasak ke WC. Dak sempat kan nyamanya ke limbau. Ya atau orang kehilangan kunci. Mahal kunci dan disapu je dah tahu kan je tu. Woi, bakon ada yang sapu ko tangan yang saja. Hongin ini yo. Ada yang kehilangan kunci. Ada tersasak atau anak ada sakit parui. Jadi buruk sangko tu berbahaya ke awak. Kalau bayak sangko itu di hati awak elok saranya Pak. Elok saranya. Tak ada buruk. Tak ada masalah di dalam jiwa orang yang elok sangko. Maka Allah melarang buruk sangko. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Kalau lah hilang buruk sangko di diri awak, lah ada modal untuk sakinah. Makan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah nan di bumi ko nan halal lagi baik. Senang perasaan. Ibu-ibu kok manggaleh misalnya, kok palapo bakal deh menjual segala macamnya. Jujur lah. Ada orang apa ibu-ibu yang menggalih talua. Talua tu selapik berisinya Bu. 30 ya. Nah, kalau nyosang aja tu hanya masukan 6 busuk-busuk agak 6. Ya. Lah tiba-tiba pulang, rapek je piti. Aku jiran di rumah. Dan dak kabar balik talua je nyo le pangi cua. Nyo kampanye lain ke orang. Oi jangan babalan jojo kayak nyo. Talua busuk dimasuknya dalam salapik tu man. Ndak mau orang melanjut lain. Siapa rugi? Orang mengalih itu rugi. Oleh sebab itu kalau kita jujur, itu kebahagiaan untuk awak. Tapi kalau sekali lancung ke ujian seumur hidup, orang tak percaya. Awak jangan susah. Deh, tak nemu orang melaju tapi dia lain. Deh, menyasar. Makanya jujur lah. Makanlah yang halal lagi baik. Jujurlah. Mengeceklah nenek elok. Ya Allah, qulu qawlan sadida. Katakanlah kata-kata yang benar. Nanti dosa kamu akan diampuni. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau segala sifat-sifat nan buruklah dicampakkan dalam diri, maka sakinah itulah menghilang. Kalau sifat nan buruk itu kalau kami di sekolah namanya sifat mazmumah. Kalau dicampakkan sifat mazmumah itu masuk sifat mahmudah, sifat terpuji. Sanang kama kapai. Ya dulu orang Arab pesair Pak, pindah hadis dah ayat. Akece orang Arab, idzal mar'u lam yudnas minal lu'umi irduhu fakullu rida'in yartadihi jamilun. Seseorang kalaulah tangga darinya sifat-sifat nan buruk, apa saja pakaian yang dipakainya rancak. Yo Pak, jadi aku ada anak-anak apa pakai anak kemenakan cucu, tidak ada sifat-sifat buruk dirinya. Sana
ndak kamangadu ya nyo ndak pacawi nyo ndak pacakak nyo ndak paheboh nyo ndak patangka ndak pasi salah nyo ndak pacilo nyo ndak pamaliang kok jadi apanya nanti nyo jadi orang yang jujur tarik sana termasuk itu Bapak Ibu. Jika ada kalau kurang mengaji malam anggota saum campakkan sifat-sifat mazmumah itu sifat-sifat tercela itu pakai sifat yang baik ya maka jiwaku tenang. Tidak ada orang keberang kawan. Siapa keberang? Ya, mau dulu bapak ibu-ibu. Tarang ada buat orang gaya mendendang adik. Orang gaya boko kalau ada adik menjong, nyonya dendangan. Dandang. Oh yupi rambah lapaku nak tarang jalan kapara. Oh yupi eloklah laku nak sayang orang kawa. Badendangan orang kayak betul itu nya guru mengaji nya dendangan lelo dado lagu-lagu ngingok entahlah di kaset tajotan tantahal iya orang kayak betul itu balaguan tuh pancuang latabu tinggi-tinggi nak samo tinggi jodurian tuntui ilmu tinggi-tinggi jangan menyasa kemudian. Jadi kalau main Jawa ini itu tanang saja. Jadi begitu Jawa ilmunya akhlak itu yang paling dipaci. Eloklah laku, nak sayang orang kawah. Ya, orang bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang banyak memasukkan orang ke surga, ke cek Nabi akhlak. Jadi akhlak itu datang dari keimanan. Bisa so, dan perlu akhlak dan elok iman dan perlu dia tidak bisa. Tidak akadu. Bagaimana tu orang berakhlak kalau tidak beriman? Kalau tidak bertakwa, dah tu. Jadi bapak ibu, kok kama-kama lah anak cucu kita kapai kalau lebih akhlak aman. Jakarta, Surabaya, Amerika, Australia aman. Kalau tidak beriman doh, tidak berakhlak doh, kadang-kadang tidak ke rumah orang gayanya yang buat perangai yo. Ya, macam-macam perangainya. Maka penting akhlak. Nah, jadi kalau akhlak lah ada masuklah sakinah ke dalam jiwa. Nah, maka Allah lah yang menghunjamkan sakinah itu jiwa. Nyontaan di Allah juga dengan ajaran Islam, dengan Al-Quran, dengan hadis. Bacalah Al-Quran, fahamilah Al-Quran, amalkan Al-Quran. Bacalah hadis Nabi, fahami hadis Nabi, amalkan. Sakinah pasti dapat jawab. Maka Nabi memberikan kesimpulan tanda-tanda orang kadape bahagia atau sakinah yang akan menjadikan bahagia. Yang pertama antakuna zaujatuhu salihah. Syarat bahagia yang pertama pasangan hidup awak saleh. Dak si saleh dah, dak namanya saleh dah. Kita cari dah si saleh. Kiranya dak seorang Allah yo nama saleh siko. Kamu jadi? Ya dak namanya saleh. Iyo beramal saleh. Parangainya elo, akhlaknya rancak, ibadatnya cukup, tauhidnya mantap, saleh. Jadi syarat pertama bu pasangan ini saleh. Jadi kalau bapak para istri salehah, ibu-ibu para suami saleh. Coba tu lain, buya kami tukar pasangan kami, dah lo sudah tukar loh. Kalau itu pada kaji malam gini lah, besok dan tukar lah. Dah itu loh, batu jadikannya jadi orang saleh. Kok salah mukul saleh leh. Ada hal-hal yang mungkin melanggar agama kecil kanyo. Labai tumu sukuju membuka aurat baru aja dibuka aja aurat dah. Atau malih kamu saji araji lah kamu saji lah yo. Ya. Aku ada juga kadang-kadang ada dulu orang awak kau pak sambil lalu sembah menyembah. Ya, ada orang pura siko doh. Kampung buat doh tu. Ya, nyemakan bodoh tiga kecilnya dua. Hanya makan katupe je kerupuk, katupe bayinya kerupuk dah. Tahu awak kilonya udah awak ngomong seperti itu. Dah barang udah kini dah nan halal saja lah makan dah. Jangan main lo orang bodoh orang 7 bulan. Ya barang awak makan segitulah bayi nak kamu jadi darah daging awak kuat. Jangan membawanya ke neraka. Nak bawa ke surga. So Nabi ngajak tu. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Di daging satitik kok tumbuh dari nan haram neraka sampai. Ya nak, neraka sampai ya. Akecian apa sendiri? Aku pamalih salat kada dah salat lah lain. Kadang-kadang boleh perang panjang bu.
Kau banyaknya pak-pak pada ibu-ibu. Kalau berapa panjang, kadang-kadang lah 30 ibu-ibu agak berampik pak-pak. Ya, kita harus membawa pasangan kita hidup sendiri. Kalau masuk je pasangan hidup yang saleh itulah ada pangka bahagia cik. Orang yang saleh tu tak mungkin jahit depan aku. Ada kan saleh dan, ya, tu balai. Isteri dia sakit, senang cik dan tanpa sekalinya. Itu saleh orang tu. Enak. Atau saleh sembahyang tak ambil, bersedekah dan namuah, menolong orang sampili, itu tak saleh. Jadi saleh. Baik kalau ibu-ibu salihah, salihah. Kalau apa-apa saleh. Syarat pertama menjadi bahagia itu pasangan hidup saleh. Jadi tukar baru tak pak, ibu. Kalau ni betul tukar udahanya. Baik dulu. You kan dapat udara ketujuh lagi dah banyak. Ya nak, nalah hadu kini kau pun niat mati. Ya bu, papa itu jo, nalah hadu tu niat mati. Jadi cari orang lama-lama, yang cari nyonya kan, ala usang. Nampak lu orang baru cek lagi. Yuk, dulu ibu-ibu kau kan gagah juga, mau 20 tahun dah tangguh gagahnya. Kini lah usang, dah beliau usang bawa kalau usang loh. Ya nak, jadi kalau galak, ala bentuk terowongan saja kerana lompong gigi seranya. Enak. Badak malakinya dak malaki benar lah. Iyo kan awak kan bantu itu pulo. Sama bodoh main. Oleh sebab itu parangai itu saleh yang penting. Jadi tukar. Aku adon dan alun pasangan gini kau. Dia do ibu nak pasangan. Kau mendapat yang baru cari orang saleh. Kalau mendapat mencari menantu gitu yo. Jangan gagahnya saja cari. Gagahnya pitihnya banyak, abuaknya berkilik, salehnya yang penting. Kalaulah salehnya, bayarnya di rumah dengan ranggainya, bayar di masyarakatnya. Kecil Nabi, taribat yadaka, makan tanganmu. Makan tangan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pertama. Nah, kedua, wa auladuhu abraran. Syarat kebahagiaan yang kedua, anak-anaknya baik-baik, saleh-saleh. Itu yang kedua. Ya, Bu Pak. Banyak piti hawa, anak awak rancak-rancak bantu bintang filem, tapi parangainya cingkah hak orang. Dia bahagia awak. Dulu orang papa ibu dia anaknya tu jahit parangainya, barulah kalau lalu tukoknya pintu orang. Pak, bu, jagolah. Tu anak pak masuk penjara. Atau anak pak bercakap lalu luko tu dia kesenang hati. Dah ada senang hati awak. Kalau pama anak awak pai kalau nya saleh dah gampang gaduh. Indah kamu rusak perasaan kita. Kalau karipan dikecek apa ibu? Oh ya anak kalian. Kalau kadang disuruh agi-agi mak pitih yo, ndak perlu mengecek tuan ada. Kalau anak kita anak yang baik. Indah tak kanan dia awak nyo kanan. Untuk mama, untuk papa, kadang-kadang untuk kakek, untuk neneknya kan ayo. Nah, kalau anakku anak baik-baik, coba kalau anak ni tidak baik. Biarlah berkeranjang-keranjang mana banyak pitihnya, terkenal ayatnya dia dong. Ti bunuh ni mah. Ya, lapis beliau tu ikut lah, saya ikut lah. Sudah rumah lebih kadang tambah lu kadang nyecil lah. Amaknya dua pitih tahu. Tapi kalau yang saleh abrar nama itu. Ya, auladu abrar, anaknya anak yang baik-baik, anak yang saleh-saleh. Kamanya ke pai-pai dah. Lamu ke Jawa, ke Australia, ke Amerika, menyeberang laut, tidak ba'a-ba'a. Jadi syarat bahagia yang kedua, anak kita anak baik-baik. Maka anak baik itu tidak layar bentuk itu serbu. Anak yang saleh itu dididik. Ya Allah, ya Allah mana saleh berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah. Jadilah pasangan hidup ambo, anak-anak ambo menjadi cahaya mata, ya nak, menjadi kenangan orang, kesenangan orang, dan jadikanlah menjadi imam, kami jadi imam bagi yang bertakwa. Tapi anak dah diajarin, tidak kerapit, tidak mengaji bagai, tidak salat, tidak apa-apa. Kan orang kini apa ibu? Kalau tidak selesai PR-nya ibu, PR sudah, kau timbul lah di sekolah awak, ya. Urusan sekolahnya nomor 1. Tapi kalau tidak salah, itu banyak dan dalam muahnya. Tidak boleh bu. Bara-bara kasalih awak selalunya kuah. Banyak ibadat. Kadang-kadang sampai tabgikan yang kau lamu sujud ya ayah.
Lalu tengkap itu dalam mau suci. Tapi anak awak dek kelalaian awaknya rusak. Dek kelalaian kita nya dak agama. Ndak ada gunanya kita beribadat. Masuk neraka juga jadinya. Ya bu. Di dalam hadis Nabi ada tu. Nabi itu, Rasul hadis panjang. Anak-anak nan suka membaca Quran, nan suka menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, nanti ini akan menghadiahkan mahkota untuk ibu bapaknya di surga. Coba Pak Ibu, mungkin kita ku amal waktu kurang, ya. Tapi anak awak saleh, suka membaca Quran, suka menghafal Al-Quran, dia kita mahkota di kapal nanti di surga dan di neraka, Pak. Jadi jadi pandang enteng Quran kau Pak Ibu-ibu. Kau ada anak-anak awak yang kurang pandai baca Quran, takkan ada untuk awak. Yo, ibu-ibu mana kini mungkin jasa ke ibu bapa awak ndak barang dulu doh. Kini awak lagi baca Quran. Barang kalau kita baca, kita cucu menghafal Al-Quran, kita amalkan Al-Quran, kita akan menghadiahkan mahkota ke ibu bapa awak nanti di surga. Itu hadis sahih itu Pak. Mungkin awak kau tidak sempat menolong orang tua awak, ya, dek kalau persoalan hidup, ya nah, dek kesulitan itu dah banyak. Awak bagi kiranya orang kaya orang baik, coba alih, banyak membaca Quran, kuasai Al-Quran, amalkan Al-Quran, hafal Al-Quran. Barang taluk, dah lo perlu 100% dulu Pak. Barang taluk kita menghafal Quran, apalah kita akan bagikan mahkota untuk ibu bapa kita nanti di akhirat. Kan baca sojawab ibu bapa. Betul anak-anak kita. Ya lah, suruhnya baca Quran. Besok je cucu-cucu kita suruh baca Quran untuk anak-anak awak lah. Sehingga nanti you pada masuk surga. Bu Pak, bu tadi malam ke Patang, balik takziah ke rumah Pak Bupati. Ya, almarhum Pak Irinan Satar Mizi. Rupanya kece sekda, kece kesra, Afrizal saja. Barang kajasonya kuah Pak Irinan Satar Mizi kuah. Nyolah di tanah datar ke kini lah ada 6.000 penghafal Al-Quran. Kalau anak-anak itu jadi yang baik, menghafal Al-Quran, menguasai Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kalau bajasonya ke ibu bapaknya masing-masing tuan. Dan Pak Bupati membuat itu lala-lala lu pahalu Pak Bupati. Kau pakaian kau lelo, kau pakaian kau membuka aurat namanya kau. Terima kasih yo. Jangan berang lu orang mengingatkan awak. Terima kasih dibaca. Kalau orang memuji-muji kita bu, hati-hati. Kau memuji kau tak ada udangnya. Ya nak, ada udang di balik batu. Ada udang di kecil orang beliau awalan namanya. Kalau kiacok dipuji-puji orang awak, hati-hati. Itu ada muka, ada maunya. Nampak rancak kawan aku mengingatkan awak. Majak kanan baik mengingatkan kita kalau salah. Itulah kawan khulaqa'uhu salihin. Konco ariknya orang saleh-saleh. Nak sampai nak menjadikan kita bahagia kecek Nabi awak. Atu rizquhu fi baladihi. Di mana berada rasakinya di sini. Ayo. Ya biko papa ibu-ibu. Ada orang kan, orang kampung Boma. Istri tinggal di kampung. Suami tinggal di Batam. Batamu cuma sekali 6 bulan atau sekali setahun. Dia kebahagiaan. Dah ada bahagian. Dan perlu dan piti udahnya dah. Jangan sebut kan udah kan 6 bulan dah ada cerita tu. Ya, kebahagiaan itu berdampingan. Ya Pak Bu, sedangkan hujan sehari Bu tu mau kecil papa ibu-ibu. Ya. Kalau membali payung apa ya Ibu? Kau jadi bali payung ketek cik seorang. Bali saja payung enggak laweh cik berdua. Hujan hari sepayung berdua. Siapa orang berang? Ada orang berang. Enak, ya Pak. Kau nak bahagia, kamu pai itu pakai payung yang kadang. Beli payung cik seorang. Seorang situ, seorang di situ. Sepayung berdua. Nah, kadang-kadang tangan sama-sama macam payung keduanya. Siapa orang berang? Awak jangan di awak. Bahagia tu. Kamu pai. Ambo kebetulan Bu. Ya kebetulan oleh kau. Kami lahir 2 anak ampe, cucu lahir 6. Tiba dua saya kami di rumah. Ya kamu ngapain lah? Kalau kami pergi mandi ke Padangan Tiang. Kalau kamu kawan diajak. Kalau kami pergi ke Solo, ke Bukit Kili. Ya itulah lagi ni. Menghilangkan jenuh kami berdua insya-Allah mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa.
Kalau seorang bapak itu kemana boleh terus terang. Jadi ibu-ibu apa jangan dipandang enteng. Di ma kita barado di situ rasa kiawak. Iku anu gue papa gini gue. Anak di kampung binantu di Malaysia. Kalau anak kita suruh sinan, kalau disuruh binantu itu pulang. Supaya ini nakik-nakik bahagia itu dengan berdekat-dekatan. Ya bu? Kalau jarak-jarak itu enggak main dulu leh. Jadi ampe hal na bagi aku bu. Kadang-kadang kampe-ampenya ada di awak, kadang-kadang tiga ada di awak. Namun itu syarat bahagia. Pasti sakinah awak bu. Jadi kita mengecekkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu ada di nanampe. Jangan sampai ragu, jangan sampai indah. Acik salah, dah bisa. Aduh salah, dah bisa. Kampe-ampenya. Ya nak? Kalau bapak ibu-ibu masih punya pasangan, ya salehkan, diajak untuk jadi orang saleh. Kamu sajilah, mengajilah, berzikirlah, berdoalah, bertahajudlah, puasa wajiblah, puasa sunatlah, saling mengajak. Kalau kamu dapat pasangan, dipilih anak baru, nang saleh, tapi nang Allah disalehkan. Jadi pada enteng itu mencari pasangan untuk anak cucu itu kalau ingin anak minantu bahagia, pilihkan pasangan yang baik. Kemudian anak-anak kita diciptakan menjadi anak-anak yang saleh. Ya, tidak datang begitu saja anak saleh kalau dididik dengan telaten, ya, dengan berdisiplin, dengan kasih sayang. Kemudian bakonco ya Pak, bakawan, bakanti, bakonco, bersahabat. Sahabat-sahabat yang baik-baik, yang saleh. Ini orang lain dah dimusuhi dah Pak. Ini musuhi orang lain, musuhi yang lain dah, musuhi. Cuma tidak terlalu akrab. Kau bertanya, bang, kau ibu jarang bana jambu ini yo. Yo, kadang-kadang muncung tu tak bisa marep. Kadang-kadang kalau mengecek itu ada senang salah. Buliah saja itu pendidikan. Tak mencikarawin nama itu pendidikan. Kemudian di awak bersaki, di situ awak tinggal. Itu namanya rizquhu fi baladihi. Inyo bersaki di tempat tinggalnya. Di sinanyo meregu kebahagiaannya. Rasakinya nyo nikmati bersama-sama dengan keluarga. Ya nak? Jangan capek-capek mana ayo perlu pitihnya. Pantau lah. Kira sepiti sekambut sebulan. Tak akan bahagia kan? Jadi apa-apa ibu sekalian, kita mengaji antara maghrib dan isya kok dah mesti dibatasi oleh waktu ya Pak Bu. Jadi kalau sudah isya bisa dipupuh agak setengah 2 jam ya nak. Tapi kemana lama-lama mana yang penting muka sampai. Ya Pak Bu, nanti muka sampai bisa kita bawa beramal. Ya bisa ibu-ibu bawa pulang. Ambon mengicik antum itu dia berjuang lo Bapak Ibu. Berjuang lo untuk itu udah mengicik saudara. Ya nak. Bu ya mengicik sana lagi. Bukti tak do. Abu berjuang lo, tak lo mengecana bola sudah lah do yang bukan ampe-ampenya belum, itu masih dalam proses menuju kesempurnaan. Jadi demikian Bapak Ibu, anak kita cari dalam hidup ko sakinah. Sakinah itulah yang saadah, itulah yang bahagia. Siapa mengiyakan sakinah Allah? Tak dapat di lain-lain do. Dapat hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat Al-Quran. Kemudian diuraikan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Insya Allah tak ada kita nantikan kecewa. Itu cuma Bapak Ibu belah zana orang ya belah zana orang ku ada orang bertanya lihat bu. Saja nak balik-balik salah. Dia orang lah zana itu kalian. Nabi lalu kan lo bu. Waktu Isya lalu kan Nabi lo. Lo sudah lalu sekali baru salat Isya. Ada mana lain waktu kan? Kecuali subuh, kecuali maghrib. Ya silakan kalau ada ibu-ibu nak bertanya. Jadi. Cek lah ya Isya awal lalu lain. Hari cari lo hari nanti. Begitu ya. Kalau lain je di kontaknya boleh di Pak Zul, lain tak sampai nari yang bo. Abo luang-luangkan waktu itu kemarin insya-Allah mudah-mudahan ya. Kalau kini kalau jadi itu. Ku habis soro bo ya. Demikian Bapak-bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, ya, untuk jamaah Masjid Baitul Huda kita kok. Mudah-mudahan masjid kita seorang berjelek masjid sedang dibangun. Mudah-mudahan sempurna lagi. Kan bahagia lah waktu masjid sudah ya Pak Bu. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.